وصحبه وصحبه وسلم على سيد الملائكة المقربين وأفضل المشير وسلطان مولى شاء الله غير زيدان رضي الله عنه سيما إن أبلغ المسلم المداري والأساس الذي كفر الرجال والشرط الرجال وصلاة الرجال وإلى أن يحسبين وقد وجهه على سيدنا محمد وإلى أن يشهدنا وقربته بأسماء الله خصوصا kita walaupun yang dimusahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadith sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa berhadir di majelis ini dengan qadrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama, berkumpul bersama, sama-sama mengharap rahmat dari Allah, mengharap ridha dari Allah, mudah-mudahan membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat dan seluruh pecinta dan bentuk sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi wa qadarihi amin. Adab-adab itu ialah satu, menundukkan kepala di hadapannya, sudah kita bahas kemarin. Artinya bersifat tawadhu, rendah hati, jangan bersifat sombong dan takabur, karena itu pakaian Allah. Kita seorang hamba, seorang makhluk itu sifatnya tiga. Satu, makhluk tidak bisa apa-apa. Kedua, tidak punya apa-apa. Tiga, makhluk itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat atau tidak bisa memberi bekas. Maka tidaklah sangat tidak patut kita itu sombong. Itu pakaian Allah. Sampai-sampai dalam hadis Nabi, tidak bisa masuk surga maka qalbihi misla dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga yang ada di dalam hati manusia semisal biji sawi. Sebiji sawi yang sangat kecil, yang sangat halus, ada sifat sombong. Artinya merasa mampu, merasa bisa memberi mudarat dan manfaat, merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Merendahkan pandangan di hadapannya, terutama kalau kita sholat. Kita sholat, maka menundukkan kepala, merendahkan pandangan. Dulu di Banyuwangi itu ada namanya Kiai Haji Abdul Majid, seorang wali Allah. Beliau tidak pernah sama sekali melihat ke atas, menunduk sampai wafat. Jadi diceritakan beliau itu tidak pernah memandang langit. Jadi memandangnya langit kapan? Di malam hari, karena keperluan tafakkur tentang ayat-ayat Allah. Nah, di merendahkan pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepadanya, wajabul hamli alaih, bahasa Arab itu. Memusatkan perhatian kepadanya. Kalau bisa kita
apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita betul-betul segala perhatian kita terfokus. Kalau memang diperintahkan akan menjadi beban dan angan-angan, ya Allah, ini mau berangkat kemana, tapi ini waktunya kayaknya jumur di jalan, kecuali memang darurat. Wah, ini bisa ketinggal sholat jamaah. Tapi kalau ada umpamanya, kita bisa jamaah nanti bertiga berempat. Biar cerita nanti karena kita darurat ini perjalanan. Jadi masih kepikiran memusatkan perhatian ini terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sekuat tenaga yang dilarang oleh Allah. Artinya menurut hukum syariat kita betul-betul mempertahankan sekuat tenaga, jangan sampai hukum syariat dianggap remeh. Jangan berusaha. Justru cermin daripada orang yang berhakikat itu tatkala dia sempurna berusaha paling tidak mendekati sempurna di dalam menjalankan syariat perintah Allah. Kayak apa sembahyangnya, kayak apa puasa wajibnya, misalkan kayak apa silaturahimnya, kayak apa dan sebagainya, cara-caranya di dalam hukum syariat, kayak apa wudhu yang bagus sudah kita lewati, kayak apa mandi yang bagus, kayak apa semuanya sudah kita lewati. Jadi tidak bisa kita meringankan hukum syariat. Yang penting hatinya, yang penting hakikatnya, ini tidak bisa. Karena Rasulullah mengajarkan yang nampak itu hukum syariat. Masalah pikir itu jangan dianggap enteng-enteng aja. Membaca Al-Quran, kayak apa bujur darah, membaca Al-Quran tajwidnya dan sebagainya. Itu ilmu syariat yang memang harus dipelajari. Sekarang banyak orang yang kebingungan tentang ahli-ahli ilmu syariat itu. Akhirnya larinya ke YouTube. Begitu mendengar di YouTube karena mungkin dia merasa asing baru mendengar sekali itu, lalu padahal belum tentu kebenarannya. Kalau kita tidak mengaji duduk pada seorang guru, paham yang penting pernah mengaji. Karena orang mengaji itu, belajar itu, saat duduk di majelis itu paham tidaknya, di situ itu Allah memberi hidayahnya. Kalau belum paham, ya sabar istiqomah. Kalau sudah diulang-ulang ada paham juga, nah itu memang jatahnya seperti itu. Memang jatahnya kan. Jangan dipaksa-paksakan, apalagi mengaji tauhid. Jadi memusatkan perhatian kepadanya. Yang lain nomor dua. Barang siapa mengejar syariat atau mengejar perintah-perintah Allah, mengutamakan perintah-perintah Allah daripada yang lainnya, maka Allah akan mengurus, akan membereskan urusan-urusan kita tanpa kita sadari. Dia ini banyak, ada yang diurus masalah agama ini, masalah masjid, masalah ini musola, majelis, masalah sosial yang ada di sana, ada menjunjung tinggi agama Allah. Kita berjuang di sana, walaupun kadang-kadang kita ada sempat untuk keperluan pribadi kita yang belum tercukupi, belum terselesaikan, insya Allah karena kita memilih dan mengutamakan tentang hak-hak Allah, maka akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar, bahkan dibereskan oleh Allah. Nah itu hebatnya di situ. Orang mau mengutamakan tentang menolong agama Allah. Orang yang mengutamakan tentang urusan-urusan agama dibanding yang lainnya, karena ini adalah menolong agama Allah. Kadang-kadang belum sempat berdoa untuk keluarganya, belum sempat ini menunaikan untuk kepentingan keluarganya dan sebagainya, tanpa disadari Allah membereskan urusan-urusan kita. Nah, cuman cobaannya itu besar.
cobaannya besar, was-wasnya juga besar. Nah, anak-anak guru-guru ada sempat mengajari anak-anaknya, dia sibuk mengajari santri, sibuk belajar, tapi anak-anaknya dibimbing oleh Allah. Adab kita kepada Allah, memusatkan perhatian kepadanya sesuai kemampuannya masing-masing. Ada harus jadi guru, ada harus jadi tuan guru, ada harus jadi ustaz. Dia membela agama Allah lewat mana? Lewat mana dia? Keahlian dia, kebisaan dia ini, ayo itu aja. Sama orang yang paham ilmu agama dengan yang tidak paham. Orang yang paham ilmu agama diamalkan kepahamannya itu sehingga menyebabkan ibadahnya benar, istiqomah, ikhlas karena Allah, masuk surga tanpa dihisab. Begitu juga orang yang kada paham. Mamanya, aku nih kenapa kada paham-paham? Kenapa kada bisa-bisa? 3 kali 4 kali diulang-ulang kada bisa. Justru ketika seorang hamba, seorang murid mengaku tidak bisa, lalu dia terus istiqomah menuntut ilmu, itu pun jalan masuk surga tanpa dihisab. Orang paham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibuka kalimat la ilaha illallah, jumlah hurufnya 24. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hurufnya itu 24. 24 itu mewakili sehari semalam 24 jam. Satu huruf yang paham kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah, satu huruf mengampuni dosa 1 jam. Maka 24 yang kita pahami menghapus dosa, mengampuni dosa 24 jam. Maka orang yang paham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disaksikan dan disyahadahkan lalu diamalkan, masuk surganya tanpa dihisab, haram tersentuh api neraka. Kada paham juga, kada paham, ayo bisa dari kada paham, itu jatahnya dari Allah. Mengaku kada paham, mengaku kada pintar, mengaku jahil, mengaku bungul, itu pengakuan yang tulus. Lalu dia menuntut karena merasa kada bisa, matinya masuk surga tanpa dihisab. Memang jatahnya yang dipaksa-paksa. Ini jatahnya yang bisa memahamkan lain guru, yang memahamkan itu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlahnya 24 hurufnya, kata-katanya, kosakatanya 7. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 7. Ini mengharamkan anggota 7 kita tersentuh api neraka yang jumlahnya 7. Asal paham. Makanya orang dulu ada yang berhakikat sebetulnya benar, tapi salah kaprah. Orang ngomong sembahyang itu ada perlu menunggu waktu. Mungkin dia pernah dengar orang yang ngomong sembahyang itu ada perlu menunggu waktu 5 kali sehari semalamnya. Kita ini setiap saat sembahyang. Kata-kata itu kada salah, kada kasar, sebetulnya kada salah. Cuman yang diajak bicara ini siapa? Kalau yang dibawa bicara belum pernah belajar hakikat, jangan dibaca di hadapan orang yang belajar. Nah, nanti meremehkan syariat. Kenapa? Setiap saat kita sudah sembahyang sebetulnya, walaupun belum sembahyang, itu orang yang paham la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan syariat. Kenapa? Kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah sampai wafat sembahyang 5 waktu, bahkan berjamaah terus. Kurang kayak apa ma'rifatnya Rasulullah? Kurang kayak apa hakikatnya Rasulullah? Ayo. Maka ada orang membantah, apa ada salah lagi sembahyang menunggu 5 waktu, setiap saat kita sembahyang. Artinya setiap saat sudah sembahyang. Orang yang paham kalimat la ilaha illallah, paham dengan Allah dan paham dengan kalimat Muhammad Rasulullah, berarti orang itu setiap saat merasa dalam hadrat Allah. Nah, orang yang merasa dalam hadrat Allah berarti tidak pernah keluar daripada hadrat Allah, sedetik pun tidak pernah terpisah. Nah, kayak itu
hakikat orang sembahyang. Mengingat Allah setiap saat, karena isi sembahyang itu mengingat Allah, zikir kepada Allah. Bahkan nilai kita sembahyang yang sampai ke hadirat Allah sekedar apa yang kita ingat kepada Allah waktu kita sembahyang. Ada orang sudah sembahyang sebelum sembahyang, sebetulnya ada salah. Asal kita untuk mulai awal, atas. Siapa yang kita ikuti yang tidak pernah keluar dari hadirat Allah? Rasulullah. Orang yang selalu dalam selimut hadirat Allah, di dalam ruangan hadirat Allah adalah Rasulullah yang tidak pernah keluar. Maka orang yang mengikuti Rasulullah pada hakikatnya setiap saat sembahyang. Kenapa? Karena setiap saat ada pada hadirat Allah. Cuman mau kita langsung kepada orang-orang yang belum syariatnya belum sempurna, apalagi belum mengenal ilmu fikih, belum apa-apa, langsung kita sampaikan dia itu, akhirnya kalau sembahyang asli ya sembahyang. Kita sudah setiap saat sudah sembahyang. Jadi orang yang paham la ilaha illallah, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga tanpa hisab dan sujud. Haram disentuh api neraka. Kayak panas sentuh api neraka dalam hadirat Allah. Maka kita semalam kita permulaan. Apa ini? Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, sama ada engkau berada di kampung ataupun musafir, di waktu tidur ataupun jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu ialah Tuhanmu, penghulumu dan yang menciptakanmu. Apa? Kita tidak bisa sebut terpisah kepada Allah. Nah, kita jangan menjauh-jauh dengan berbuat maksiat, oleh menjalankan perintah. Jauh-jauh kita. Padahal Allah hendak dekat orang kita. Hendak. Ya, orang yang betul-betul menjalankan syariat, istiqomah, menjalankan perintah, menjunjung perintah Allah. Ada yang hidupnya itu gelisah, susah. Itu janji Allah saja. Janji Allah saja. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah saja. Barang siapa beramal soleh laki-laki perempuan sedangkan orang yang beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang thayyibah. Santai. Ini qanaah, tanah, menerima apa yang diberikan. Tapi itu semua ya harus kita kembali diriawai, dirakati. Nah, justru apa? Rasa aman kabeh dinatir maring pangeran uripe ayem rasa aman. Walaupun hidupnya pas-pasan dan hidupnya pas-pasan, tapi punya perasaan tanpa rame karena berada dalam hadirat Allah. Yang keempat, mendiamkan segala anggota badan. Mendiamkan segala anggota badan ini artinya satu, kalau kita sembahyang terutama disuruh orang tomak ninah, sembahyang jangan tapi gerak-gerak, karena tenangnya anggota tubuh akan mempermudah untuk menenangkan hati, mudah untuk khusyuk. Sampai barisnya pun diatur, kalau orang sembahyangnya diatur lurus. Termasuk mendiamkan segala anggota badan. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mendiamkan anggota badan ini jangan digerakkan ke jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerak-geraknya menuju keridhaan Allah, langkahnya menuntut keridhaan Allah, gaweannya menuntut keridhaan Allah, pembicaraannya menuntut keridhaan Allah.
Yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Sekarang kita nih jadi hendak jadi sahabat dekat dengan Allah, tapi yang hendak sahabat lawan kawan, dasar-dasar cinta lawan kawan, setia lawan kawan, segera Pak. Kayak anak lawan abahnya, lawan kawannya. Nah, adalah bersegera hendak dekat. Nah, kita ini hendak dekat dengan Allah, tapi perintahnya ditunda. Sembahyang waktunya ditunda. Masuk sedekah ditunda. Padahal sebagai seorang hamba yang sepatutnya sudah hendak dekat dengan Allah, dengan Tuhannya, maka jangan diakhir-akhirkan, jangan dianggap remeh perintah Allah. Itu yang nyata dulu. Maka yang nampak sunnah Rasulullah yang paling utama adalah sembahyang berjamaah tepat pada waktu. Itu yang ditekankan. Sembahyang berjamaah. Cuma di masjid-masjid itu kadang-kadang masjid itu besar, masjidnya mewah. Ya Allah, asal kadang-kadang setengah baris, sebaris, jubur kadang-kadang, masya Allah. Langgar, jubur. Itu yang nyata, perintah Allah yang nyata yang pertama kali dihisap. Sebelum yang lain dihisap sembahyangnya. Sembahyangnya belum dihisap. Kayak apa sembahyangnya? Itu kita hendak dekat dengan Allah. Ya Tuhan, ini hendak ke para kawan aku, tapi aku suruhnya dianggap enteng ini. Yang disuruh kayak enak, sampai jubur para asar. Enak asar para maghrib. Itu tes-tesannya ternyata sudah. Jadi bersegera mengikuti atau menjalankan apa yang diperintah. Al-mubadarah lintisalil amri, yaitu bersegera menjalankan perintah-perintah. Allah senang. Tapi yang dari si anak. Nah, bukakan rokok nak. Oh nak, coba bukakan rokok aja apa? Rumah lagi, rumah, kita dihadang sama mereka. Nah, bukan nak, rumah lagi balik. Oh mak, kayak apa kita perasaan nyuruh? Kayak itu juga logikanya Allah pada kita. Hendak beradab kawan Allah, terutama sembahyang 5 waktu. Untung yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya walaupun ada 5 waktu sembahyang berjamaah yang dimaklumi mungkin kerjaannya repot dan sebagainya, paling tidak maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh. Syukur-syukur selama 5 waktu kamu untung. Yang keenam, menjauhi larangannya. Biasanya orang yang mampu menjalankan perintahnya belum tentu sanggup menjauhi larangan. Tapi kalau menjalankan perintahnya termasuk sholat, ia betul-betul berusaha semaksimal mungkin tepat waktu dan berjamaah. Karena apa? Karena itu yang paling afdal. Mau kita sembahyang sorangan, ketinggal umpamanya ada berjamaah, pian tanpa tapali atau pian kodok umpamanya, supaya dapat 20 derajat sembahyang zuhur 27 kali pian sembahyang zuhur, tetap afdal yang sholat berjamaah sekali. Aku ketinggalan sembahyang maghrib, pulih ke rumah, sembahyang maghrib 3 rakaat 27 kali, bukan 27 rakaat, 27 kali sembahyang maghrib masih afdal sembahyang sekali berjamaah. Nah itu. Mau bagus ke sembahyangnya, nah kayak ada hadrat Allah tadi, meniru Nabi tadi, kayak apa hadir hatinya dan sebagainya, maka akan diberi Allah kekuatan mampu menjauhi yang dilarang. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Jadi kadar kualitas sembahyang kita itu menentukan kayak apa kita mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun jangan sembahyang sudah masih bermaksiat, berarti kualitas sembahyang yang perlu diperbaiki. Bukan salah sembahyang, kita yang harus memperbaiki sembahyang.
Yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya, tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakannya. Artinya ridho dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Ini kadang menyangkal, bahasa orang kadang ma'ikirah, tidak menyangkal, kadang pernah demo, kadang pernah memberontak lawan Allah. Contoh, kenapa kayak ini ya Allah? Kenapa aja? Dia habis makan, hendak ke masjid, sudah wudhu, sekalinya perut kita mules, akhirnya buang angin, ya Allah hanya untuk, nah itu menyangkal sudah, hanya untuk, batal lagi nanti. Nah sudah sampai ke masjid, hendak sembahyang, buang angin lagi juga, ya Allah, nah aduh saya Allah. Aduh saya Allah, itu semua yang mengatur Allah. Banyak ada kamu keluar namun sakit perut. Bila sakit perut kita ngalih bahkan itu operasi. Nah itu contoh wanita kecil aja. Nah kita nih semua yang sudah diatur Allah ini inggih pun aja istrinya yang bagus. Nah cuman itu berat nih. Walaupun hal sepele. Subuh nih sudah hendak ke masjid atau pelanggar WC selesai. Hanya sudah orang mah ya Allah. Bahkan kita nih mengadu lawan orang tentang apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, itu sama kadar itu dengan takdir Allah. Nah, aku sebetulnya kenapa sekarang ini pengalihan ya? Kenapa aku sekarang ini ada dosa apa namanya mengadu-ngadu lawan orang? Kenapa sama kadar mengadukan perbuatan Allah lawan kita? Mau kita mengadukan perbuatan Allah lawan kita, sama hukumnya kita kadar rela dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah itu berarti kan ibadah Allah. Maka kita paham tadi, kita makhluk ini kan ada upaya. Semua yang menggawe Allah. Makhluk kan bisa menggawe, kan bisa berbuat apa-apa. Semua perbuatan Allah. Makanya itu kita menyangkal, berarti kadar itu ada lawan Allah. Maka di sini tidak menyangkal perbuatan, artinya ridho dengan apa yang ditakdirkan. Maka banyak sesuatu yang semua kalau kita pandang ada dada gawean kita. Semua kita pandang dada gawean kita. Itu termasuk makom yang luar biasa. Kalau orang inggih pun lawan aturan Allah. Ada mengeluh lawan manusia ada juga. Mengeluh lawan manusia sama aja mengeluh lawan manusia itu mengadukan gawean Allah. Aku ini kau lah, mana ini kan, udah ini pun mamanya ini, anunya ini mengeluh manusia aja Tuhan. Kami mengadukan gaweanku kadar itu kan. Hanya ada orang sakit dia punya masalah dia, kadang pernah orang tahu, itu gawean wali-wali kan. Wali mana ada pernah mengeluh, senang apa, ridho terus dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ada kita dari puji Allah. Ya berobatnya disuruh berobat karena Allah menyuruh. Tapi menuntut sembuh kan? Sembuh bukan urusan kita, urusan Allah. Habis duit berusaha, disuruh Allah berpahala, kenapa berusaha? Maka dijamin Allah rezeki, disuruh berusaha. Tapi menuntut supaya dapat usaha ini, ada boleh itu urusan Allah. Nah itu ada kita lawan. Jadi ya sendiri tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Allah. Yang kedelapan, mengakali zikir atau ingat kepadanya. Makanya jalla Allah, ana jali suman dzakaroni kemarin. Aku adalah teman dekat hidupnya. Itu bahasa kias saja. Kalau kita itu bahasa kias saja. Allah menjadi sekedudukan dengan kita. Cuma jangan diartikan Allah menyatu dengan kita. Jangan. Kita ada pada hadirat Allah. Maka biasanya aku ini sekedudukan dengan Allah. Allah sekedudukan dengan kita. Bukan ada diartikan Allah sekedudukan dengan kita itu artinya duduk sama kita.
Karena tahu caranya Allah itu jangan disamakan dengan cara kita duduk. Kalau Allah itu ana jalisu man dzakarani, aku sekedudukan dengan orang yang mengingat aku, berzikir kepadaku. Terserah Allah, yang tahu cuma Allah. Kayak apa Allah itu dibahasakan dekat dengan kita, duduk kayak kita ada, haram kita memadahkan Allah duduk kayak kita juga ada. Dimanakan sekedudukan itu Allah sangat dekat sekali. Makanya Allah melebihi dekat kita daripada urat nadi kita. Memang kadarnya lebih dekat lagi daripada itu. Tapi tidak boleh diartikan Allah menyatu dengan kita, tidak boleh. Itu karena Allah ada bertubuh kayak manusia. Zatnya ada kayak zat makhluknya. Jadi kita kayak apa Allah? Kayak apa Allah dekat dengan kita? Yang tahu cuma Allah. Yang tahu cuma. Jangan dibayangkan dekat. Kayak apa? Tidak boleh. Jadi mengalih zikir ingat. Zikir lan suluh jangan kilani. Maka orang yang tadi yang betul-betul kenal Allah, mengingat la ilaha illallah tadi, setiap saat berzikir kepada Allah. Itu melebihi orang yang juga lo, tapi kadang ingat Allah, ada paham artinya. Sedangkan kita santai ya. Ada pernah keluar dengan itu yang ke-8, yang ke-9